Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Saya doakan semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kali ini saya membawa informasi, ini kabar gembira tentu Bapak Ibu dari Ibu Menteri ya, Pan RB. Bahasan kita kali ini masih terkait dengan honorer yang ikut seleksi ya Bapak Ibu. Jadi bagi peserta yang lulus maupun yang gagal seleksi P3K di tahun 2024 kemarin, ini ada dua kejutan ya dari Ibu Menteri, Bapak Ibu. Nah, kita ingin tahu kedua kejutan apa saja bagi teman-teman honorer, baik yang lulus maupun yang gagal ya di dalam seleksi P3K 2024 kemarin. Untuk itu silakan nanti disimak Bapak Ibu. Dibiasakan kita untuk melihat sampai selesai supaya tidak gagal paham. Silahkan disimak. Baik Bapak Ibu, lengkong ya ayabandung.com ya. Saya lansir dari situ. Seleksi P3K tahun 2024 baik tahap 1 dan 2 ini telah resmi digelar untuk seleksi P3K 2024 Bapak Ibu. Nah, tentu ini menjadi sebuah harapan ya, membuah keinginan agar teman-teman bisa lulus ya, bisa lulus baik di tahap yang ikut di tahap 1 maupun di tahap kedua. Itu ya. Nah, jadi seleksi kompetensi ini membuka pendaftaran betul. Kemenpan RB membuka lebih dari 1 juta formasi yang diperuntukkan bagi tenaga honorer yang masuk dalam ketentuan yang dipersyaratkan. Nah, Bapak Ibu, sebagai informasi, kesempatan Mas terbuka lebar kemarin ya, sudah luar biasa. Bapak Ibu ikut tes, dengan hasil tentu ada yang senang ya kehadiran pengumumannya, kemudian hasilnya juga ada yang barangkali mengecewakan karena gagal gitu ya, dengan berbagai alasan tentu ya Bapak Ibu. Nah, seleksi P3K ini di tahun 2024 ini untuk kategori pelamar ya, honorer dengan kualifikasi dan kompetensi yang masing-masing tentu ya Bapak Ibu. Mulai dari tenaga honorer prioritas 1, kemudian XTHK 2, honorer terdaftar BKN hingga tenaga non ASN yang tidak terdaftar. Jadi semua pada ikut ya, pada ikut tes, baik yang terdata di database BKN maupun yang tidak terdata di database BKN. Nah, Bapak Ibu, kita langsung saja ya, bahwa usia yang masih masuk persyaratan walaupun di atas 50 tahun tapi belum masuk pensiun bisa daftar P3K betul. Kalau tidak salah, untuk pendaftaran P3K itu 59 tahun masih bisa ikut daftar gitu ya Bapak Ibu. Tapi setelah itu bagaimana kelanjutannya, ini yang menjadi PR pemerintah. Jadi kalau pensiun saja, tidak ada hal-hal lain yang terkaitannya dengan perlindungan kesejahteraan selanjutnya ya dari pemerintah ya. Itu sungguh disayangkan ya, masih banyak penataan kepegawaian yang hak-hak para P3K itu masih terabaikan. Misalnya yang belum jelas hak pensiun yang belum jelas ya, seperti itu. Nah, ini kan kasihan ya Bapak Ibu. Jadi teman-teman berharap agar pemerintah agar bisa lebih arif, lebih bijaksana di dalam menentukan sebuah kebijakan. Amin. Baik Bapak Ibu. Bagaimana teman-teman yang lolos kemarin Bapak Ibu, ini ada dua kejutan itu. Bagi teman-teman yang lolos P3K kemarin itu tentu akan diangkat menjadi ASN. Ya, bagi peserta lulus seleksi P3K tahun 2024 akan diangkat ASN, namanya ASN penuh waktu Bapak Ibu, gitu ya. Jadi Bu Menteri telah mengungkapkan bahwa seluruh honorer yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi P3K tahap 2024 tahun 2024 ini akan diangkat menjadi ASN penuh waktu, itu ya Bapak Ibu. Sehingga dengan penuh waktu tentu hak-hak sebagai P3K sesuai dengan Undang-Undang ASN tahun 2023 itu insya Allah akan didapatkan. Misalnya ya tentang kenaikan gaji yang 8% ya, kemudian juga berbagai tunjangan ya Bapak Ibu, itu akan Bapak Ibu dapatkan bagi teman-teman yang diangkat P3K penuh waktu. Termasuk ya Bapak Ibu yang sudah memiliki sertifikasi ya, itu akan diberikan tunjangan tambahan sebesar 1 kali gaji pokok. Amin. Itu ya Bapak Ibu. Lalu bagaimana teman-teman yang tidak lolos? Yang tidak lolos seleksinya. Nah, yang bagi pendaftar yang kembali bagi pendaftar susah banget ini. Bagi pendaftar kemarin
yang belum lolos, yang tidak lolos seleksi atau TMS tidak memenuhi syarat gitu ya. Nah, ini juga akan tetap diangkat ASN. ASN P3K namanya, diangkat ASN P3K paruh waktu. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi bagi teman-teman yang lolos diangkat menjadi P3K penuh waktu, dan bagi teman-teman yang belum lolos atau tidak lolos itu akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Oke. Untuk peserta yang nyatakan gagal tadi betul paruh waktu. Kemudian mengingat Ibu Menteri begini ya, bagi yang tidak lolos itu mengapa harus diangkat paruh waktu bagi yang tidak lolos? Karena Bu Rini mengumumkan tidak adanya tenaga honorer di tahun 2005. Nah, gitu Bapak Ibu. Sehingga karena tidak ada honorer di tahun 2025 maka tidak ada perpanjangan kontrak. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada perpanjangan kontrak, sehingga bagi teman-teman yang tidak lulus akan diangkat menjadi paruh waktu. Itu Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana terkait dengan mekanisme kerja paruh waktu? Ya, sistem kerjanya gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini kata Bu Rini kita ya sedang menunggu RPP, rancangan peraturan pemerintah yang diusulkan kepada Presiden ya, yang nantinya akan ada format paruh waktu sepanjang tenaga honorer mendaftar kepada formasi yang sudah disediakan. Jadi terkait dengan bagaimana mekanisme perjalanan kerja, kemudian sistem penggajian, kemudian status ya kepegawaiannya dan lain-lainnya, itu nanti diatur di dalam RPP yang terkait dengan P3K paruh waktu, rancangan peraturan pemerintah yang sudah diusulkan, yang sedang diusulkan kepada Presiden. Itu Bapak Ibu informasi yang dapat saya bagikan. Semoga informasi ini memberikan manfaat kepada Bapak dan Ibu ya. Jadi kesimpulannya, dua kejutan itu adalah bagi yang lulus akan diangkat menjadi P3K penuh waktu, dan bagi yang tidak lulus ya itu akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Demikian, semoga bermanfaat informasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.